Apa perbedaan antara manusia dan ikan? Saudara lihat bahwa kita punya dunia yang berbeda. Manusia itu hidup di darat dan bukan di air. Sedangkan ikan hidupnya di air. Bila ditukar manusia hidup di dalam air, maka manusia mati. Sebaliknya, bila ikan yang ditaruh di luar, di darat, maka ikan yang mati. Apa arti dan makna rohani untuk kita? Bahwa setiap manusia itu selalu diberi dunia yang berbeda. Atau yang saya istilahkan dalam Alkitab, kita diberi talenta yang berbeda-beda. Ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Apa maknanya? Kembali pada tadi saya katakan, ikan bila hidup di darat, maka dia akan mati. Manusia bila lama berada di air, dia juga akan mati. Jadi saudara-saudara, pelajarannya adalah jangan pernah sombong karena engkau berada di titik 1 atau di titiknya Anda. Karena mungkin bagi saudara itu titik hebat saudara, tapi bagi orang lain mungkin itu titik kelemahan saudara. Sebaliknya, titik kelebihan orang lain atau titik kelemahan orang lain bisa jadi kelebihan kita. Misalnya, saudara-saudara, ada orang yang misalnya saya seorang pendeta, saya menguasai bidang teologi, tapi ketika saya sakit, saya tidak bisa menggunakan teologi saya untuk menyembuhkan diri saya. Saya butuh seorang dokter. Demikian dokter juga tidak bisa mengatakan dia hebat, karena dia tidak bisa menciptakan mobil. Mobil diciptakan oleh orang-orang pintar. Orang pintar yang bisa menciptakan mobil juga bukan orang hebat. Karena ada orang di dunia lain yang lebih hebat. Mungkin yaitu orang penemu pesawat. Bayangkan dokter yang ada di kampung tidak bisa sekolah sampai di kota kalau dia tidak mendapatkan seorang pintar yang membuat pesawat. Apa maknanya saudara-saudara? Hidup jangan pernah sombong, hidup jangan pernah angkuh, karena setiap orang diberi kelebihan berbeda-beda. Apa makna yang kedua? Yang kedua, hiduplah bersyukur karena setiap talenta punya kelebihan sekaligus juga punya kekurangan. Satu pesan saya, jangan pernah merasa kecil karena saudara merasa talentamu, kegantenganmu, kecantikanmu berkurang dari orang lain. Karena pasti engkau punya kelebihan yang Tuhan berikan. Jangan pernah iri hati dengan kelebihan orang lain. Ikan sekalipun dia jago berenang di dalam air dan hidup di dalam air, tetapi ketika dia dikeluarkan pasti mati. Sebaliknya tadi saya bilang, kalau saya manusia masuk ke dalam air, saya yang mati. Jadi saya tidak bisa iri dengan ikan dan berkata, seandainya saya bisa berenang berjam-jam, berhari-hari dalam lautan, saya tidak akan merasakan panas. Saya iri dengan ikan. Ikan juga tidak bisa berkata, saya iri dengan manusia karena saya hanya bisa berenang, saya tidak bisa membawa mobil, kendaraan, motor, dan sebagainya. Ikan tidak bisa makan pizza sekalipun dia jago berenang. Kalau begitu, jangan iri hati dengan kelebihan orang lain. Setiap kita diberikan hadiah, kado, berkat yang berbeda-beda. Pesan saya, jangan iri hati. Kalau saudara ditetapkan menjadi ikan untuk bisa berenang, nikmatilah sebagai ikan. Namun kalau saudara manusia yang diberikan kesempatan untuk hidup di darat, nikmatilah. Apa artinya? Pelajaran ketiga setelah jangan iri hati atas kelebihan orang lain, karena mungkin dia juga punya kekurangan. Sebaliknya, kita yang punya kelebihan, sadarilah kita punya kekurangan. Yang terakhir pelajarannya adalah tetaplah nikmati di mana engkau berada. Mungkin saudara bukan pegawai atau kepala dinas, tapi Anda hanya pegawai honor. Nikmatilah karena ada orang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Sandakan Anda dapat pekerjaan. Ketika saudara membandingkan ke atas, saudara akan lupa bersyukur bahwa ada orang-orang yang lebih susah dari kita. Karena itu pelajarannya adalah lihatlah ke atas, untuk kita menjadikannya sebagai pelajaran, mensupport kita untuk jadi lebih hebat, tapi lihatlah ke bawah supaya kita bisa belajar bersyukur. Sekali lagi, kiranya pelajaran ini memberkati kita. God bless you. Saya Pendeta Jerry Adu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.